Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 75. Jadi, sebenarnya ada apa bah? Begini Mbak, Kirani kemarin ikut Olimpiade mewakili negara kita. Nah, besok akan ujian akhir sekolah. Pihak sekolah mendapat surat dari Kairo berisi beasiswa untuk kuliah di sana. Kami pihak pesantren tentu meminta izin pada orang tua. Sebenarnya ini harus dirembuk dan surat beasiswa ini akan Abah serahkan pada pihak keluarga langsung. Mohon diterima, ucap Abah membuat Arin benar-benar kaget. Kemarin Arin sempat menelpon dan hanya meminta pada ibu dan dirinya untuk dimudahkan urusan menuntut ilmu. Ternyata ia telepon untuk pergi lomba Olimpiade. Setahu Arin, Rani tak pernah bilang apapun. Bukan hanya Olimpiade, lomba bahkan penghargaan tak pernah ia perbincangkan ketika di rumah. Ketika pulang, Rani terlihat masih seperti bocah biasa. Bermain bergurau dan tak ada wajah serius dan sok pintarnya membanggakan kepandaian pada siapapun. Arin menerima surat panggilan beasiswa Rani dengan tangan bergetar. Sungguh ini adalah anugerah terbesar dan nikmat kebahagiaan tiada taraf. Tak pernah terbayangkan akan mendapat kejutan berharga dari Rani, adik yang ia kira masih anak-anak justru kini ia adalah permata terindah keluarga. Apakah Rani sudah tahu bah? Tanya Arin. Kalau masalah beasiswa ini belum. Karena kami tak ingin ada kegaduhan dan kedengkian para santri lainnya serta mengganggu konsentrasi Rani belajar untuk ujian nanti. Mungkin kelulusan nanti, kami akan mengumumkan di hari perpisahan para santri. Kirani beruntung, dari 10 negara ia terpilih menjadi 3 besar calon peserta didik jalur beasiswa langsung dari kerjaan Mesir. Tentu ini juga sangat mengharumkan pondok pesantren kami. Kami bangga mempunyai santri yang semangat, cerdas dan aktif seperti Rani. Lalu apa yang harus kami lakukan kini, bah? Kita akan persiapkan kepergian Rani setelah ujian dan pengumuman kelulusan. Setelah ujian akan ada libur panjang 1 bulan dan itu bisa Rani gunakan untuk persiapan keberangkatan. Tiket dan biaya selama di sana, ditanggung universitas. Kami selaku pihak pesantren hanya menjadi jembatan bagi kesuksesan Rani di dunia dan akhirat. Semoga Rani bisa lulus dengan hasil yang memuaskan dan menjadi kebanggaan keluarga, saudara dan negara terutama kami keluarga besar pondok pesantren pasti akan menunggu kesuksesan Rani setelah dari sana. Amin. Kami juga selaku keluarga terima kasih banyak atas semua yang sudah pesantren berikan. Tanpa bimbingan para sesepuh dan guru di sini, Rani tak akan seperti sekarang. Saya mewakili ibu saya, mohon maaf jika selama di sini Rani melakukan banyak kesalahan baik sengaja maupun tidak. Sungguh, ini adalah hadiah terindah dan mengejutkan bagi kami semua. Arin meneteskan air mata saking bahagianya. Mohon didukung ya, Mbak. Rani itu berkompeten, sayang kalau studinya mandek di jalan. Soalnya kemarin Abah cakap dan bertanya, dia mengatakan ingin bekerja setelah ini untuk membantu keluarga. Jadi, semoga dari kabar baik ini pihak keluarga bisa mendorong Rani untuk tetap sekolah dan meraih cita-citanya. Tentu, bah. Apa saya boleh menemui Rani sekarang? Tanya Arin. Tentu. Tapi masalah beasiswa tolong dirahasiakan dahulu ya. Agar Rani fokus belajar untuk ujian kelulusan nanti. Nggih, bah. Sekali lagi, terima kasih banyak. Abah memanggil santriwati yang tadi mengantar minum untuk mengantar Arin ke asrama putri. Saat baru menginjak gerbang asrama putri, Arin tersenyum. Dia melihat Rani yang sedang duduk di bawah pohon sambil membuka mushaf. Assalamualaikum, Rani. Rani mendongak dan kaget melihat kedatangan kakaknya. Waalaikumsalam, Mbak. Rani kaget, kok Mbak ada di sini? Tanya Rani langsung meraih tangan Arin dan menciumnya.
Lia, Mbak kangen. Bolehkan menengok adik sendiri. Bagaimana kabarmu? Tanya Arin mengajak Rani duduk kembali. Alhamdulillah baik, Rani senang Mbak Arin datang. Ibu dan Mbak bagaimana? Baik, kami semua baik. Arin sengaja tidak memberitahukan kabar buruk yang sudah menimpanya dan Narsih. Ia ingin Rani fokus belajar dan tidak membuat ia memikirkan hal-hal di rumah. Untung Arin memakai gamis jadi luka di tangannya bisa tertutup dan tidak terlihat. Kamu betah di sini Ran? Betah Mbak, tumben tanya begitu. Syukurlah. Mbak bertanya hanya memastikan agar adik Mbak yang cantik ini betah dan semangat dalam belajar. Pasti sulit belajar ilmu agama sambil bersekolah. Mbak akan melakukan apapun demi kamu, belajarlah yang rajin dan semangat. Bikin ibu bangga memiliki anak sepertimu, jangan seperti kakak yang hanya bisa merepotkan orang tua. Kamu kebanggaan kami, bikin ayah tersenyum di surga dan tetap jadi Rani yang rendah hati dan ceria. Siap, sesepuh. Ibu kenapa nggak ikut Mbak? Lagi mengurus sesuatu di rumah. Sekarang rumah sudah Mbak pindahkan ke GSP, kamu nanti kalau pulang jangan ke Sawangan. Rumah yang di sana sudah Mbak kontrakan. Loh, nggak dijual saja rumahnya, Mbak. Ibu belum bisa melupakan ayah. Nggak apalah, yang penting nggak kosong. Lagian jarak dari pesantren ke GSP nggak jauh, jadi kami bisa sering-sering jenggukin kamu. Iya, Mbak. Pade juga sering datang ke sini, hanya ngasih makanan ringan dan nengokin Rani katanya. Sama Bude atau Sekar. Kemarin sama Bang Fai. Nggak tahu, katanya ada urusan dengan Abah. Mulut Arin hanya membentuk huruf O menanggapi ucapan Rani. Padenya itu memang kerap datang ke pesantren. Yang Arin pernah dengar, katanya Sekar hendak dijodohkan dengan anak Abah yang ada di Kairo juga. Entahlah, itu hanya kabar angin dan Arin tak ingin menanyakan hal lebih pribadi pada Pade Supri meski mereka saudara dekat. Ada batasan sejauh mana memasuki masalah keluarga masing-masing. Kalau begitu, Mbak pulang dulu ya. Mbak tadi pamit pada ibu hanya sebentar perginya. Pasti ngomel nanti kalau tahu Mbak dari sini nggak ajak-ajak, ucap Arin sambil tersenyum. Iya, Mbak, makasih udah jengukin Rani. Arin mengeluarkan uang untuk Rani. Ini buat kamu bekal uang saku sekolah sama keperluan mengaji. Belajar yang rajin dan semoga ujian sekolahnya lancar. Pokoknya, semangat. Ucap Arin berseri kemudian memeluk Rani sebagai salam perpisahan. Arin pamit kembali pada Abah dan Umi untuk pulang. Sebelum pulang Arin diminta makan terlebih dahulu di dalam bersama Umi. Itu tradisi pesantren yang biasanya untuk menghormati tamu yang datang. Jika tamunya laki-laki maka Abah yang akan menemani makan jika sedang sempat. Denny yang menunggu Arin terlalu lama tertidur di dalam masjid dan Arin akhirnya meminta santri putra membangunkannya. Maaf, Bu. Denny ketiduran, abis suasananya adem di masjid jadi ketiduran. Nggak apa, ayo, kita pulang sekarang, sebentar lagi sore, takutnya Abah dan Umi dari Bandung sudah sampai. Siap, Bu Bos. Denny membuka pintu kemudi dan setelah Arin masuk, mereka kembali pulang. Jam 3 sore, Arin sudah sampai di rumahnya. Narsih yang sedang duduk di depan bersama Yuli, terlihat senang melihat kepulangan Arin. Assalamualaikum, salam Arin saat sudah turun dari mobil. Waalaikumsalam, kok ibu di luar? Bosan di kamar, kamu dari mana sih, Rin? Lama banget perginya, kata Yuli sebentar. Iya, Bu, maaf ya, ibu sudah minum obat? Tanya Arin. Sudah. Tadi Yuli yang ambilkan. Kamu belum jawab pertanyaan ibu. Kamu dari mana? Kita bicara di dalam ya Bu. Yul, kamu bisa kembali ke gudang. Makasih sudah bantu saya jagain ibu, ucap Arin pada Yuli. Sama-sama, Bu. Kalau begitu Yuli ke gudang dulu, mari. Arin membantu Narsih berjalan ke ruang tamu. Arin menuangkan air putih untuk ibunya minum. Ibu nggak haus, kenapa kamu suruh minum? Tanya Narsih bingung. Karena kali ini Arin akan menyampaikan banyak berita. Ibu harus siapkan hati untuk mendengarnya. Apaan sih? Ibu penasaran. Sabarlah wahai ibuku tercinta, seloro Arin sambil tersenyum.
Arin merogoh surat dari pesantren Rani dan memberikannya pada Narsih. Apa ini? Surat? Iya, ibu tahu. Tapi surat apa? Tanya Narsih sudah sedikit emosi dengan keisengan Arin. Arin tertawa lalu kembali memeluk ibunya. Itu surat cinta dari anak bontot ibu. Dia dapat beasiswa masuk kuliah di Universitas Kairo, Mesir setelah lulus sekolah menengah nanti. Narsih kaget saat mendengar berita itu. Sama seperti Arin tadi, Narsih justru kini meneteskan air matanya lebih deras. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya cita-cita ayah kalian kesampaian mempunyai anak yang bisa sekolah tinggi. Ibu nggak kepikiran kalau Rani akan kuliah, jangankan di Mesir, di dalam negeri juga tadinya ibu nggak yakin. Itulah yang namanya rezeki anak solihah. Rani memang jarang bercerita tentang prestasinya pada kita, dia tipe pemendam yang handal. Bahkan kita juga tak pernah mendapat kabar kesulitannya ketika di pesantren. Bontotan ibu yang satu itu, memang luar biasa. Sudah menghadiahkan mahkota di surga nanti dan juga menghadiahkan mahkota dunia sekarang. Allah Maha Adil, Bu. Mungkin ini cara Rani agar ibu tak sedih mengingat almarhum ayah. Rani bahkan belum tahu kalau dia dapat beasiswa, makanya Arin diminta pihak pesantren datang untuk menyerahkan surat ini dan meminta kita memutuskan dan merembuk dengan matang kepergian Rani nanti. Kemungkinan 2 bulanan lagi, ucap Arin. Masa Rani belum tahu? Tanya Narsih seakan tak percaya. Belum, kata Abah Kiai, ini harus dirahasiakan dulu sampai Rani lulus ujian. Takutnya mengganggu konsentrasinya belajar menghadapi ujian bulan ini. Narsih tak dapat membendung lagi air mata bahagia. Ucapan syukur pada Sang Pencipta seakan tak henti Narsih lontarkan. Kenapa tadi nggak ajak ibu ikut ke pesantren? Biar sekalian ibu sowan sama Abah Kiai, ucap Narsih. Iya, ibu baru tidur dan kondisi ibu juga masih lemah. Nggak tega banguninnya, yang penting sekarang ibu tahu kalau anak-anak ibu ini akan bahagia jika ibu bahagia. Dah jangan sedih, kita mandi saja. Bentar lagi Agam sama kakak dan neneknya datang. Datang ke sini, tanya Narsih kaget. Iya, kemana emang? Ke rumah Bayu Umi nggak mau. Arin sarankan menginap saja, emang tadi ibu nggak dengar Arin berbincang di telepon. Narsih menggeleng. Oalah pantesan. Ya sudah, ibu mau Arin bantu mandi. Itu kepala jangan dikeramasin dulu. Seka aja ya, biar Arin bantu. Nggak usah, ibu bisa sendiri. Air panas juga tinggal putar, nggak repot dan kamu jangan ikut repot. Lihat, tanganmu juga sakit. Sok-sokan bantu ibu, seloroh Narsih sambil tersenyum. Namanya juga mau jadi anak solehah. Usaha dikit atuh, emangnya Rani doang yang bisa bikin ibu senyum. Arin juga pengen, ucap Arin membuat Narsih memeluk anaknya hangat. Kalian harta yang paling berharga dalam hidup ibu ya. Tangan ibu sedang sakit, ucap Arin memperlihatkan tangannya yang diperban dan tertutup gamisnya. Astagfirullah, ini kenapa Bu? Tanya Agam meniup luka Arin. Agam begitu panik dan khawatir melihat luka Arin dan hal itu membuat Arin justru merasa gemas. Nggak apa, sayang. Hanya luka jahitan dikit, tapi belum bisa buat angkat berat. Makanya Agam jalan aja dulu ya. Agam sudah makan. Sudah, tadi sore waktu mau ke sini. Baiklah, ayo masuk. Abah dan Umi dah masuk duluan, Agam tertinggal di depan. Nggak apa, kan ada ibu di sini. Arin dan Agam tampak senang saat bertemu. Yuli mengantar minuman untuk Abah dan yang lain. Dia sengaja diminta Arin untuk membantu sementara di rumahnya. Monggo, Bu, Pak. Unjukane, ucap Yuli. Makasih, Mbak, ucap Umi. Oma, Agam sama ibu ke kamar dulu ya. Agam mau kasih sesuatu sama ibu, ucap Agam semangat. Iya, sekalian saja Rin, Agam suruh ganti baju. Dia tadi nggak mau ganti baju selain baju itu, katanya itu hadiah dari kamu, udah seharian ini ia pakai sejak pagi nggak mau ganti, kata Umi. Oma, jangan kasih tahu. Agam malu atuh, protes Agam sambil bersembunyi di balik tubuh Arin. Semuanya tertawa melihat kelucuan sikap Agam.
Arin mengelus kepala Agam dan mengajaknya ke kamar. Bu, Agam mau sekolah di sana, kata Oma. Tapi, Agam mau sama ibu. Kata Oma, nggak boleh, takut merepotkan. Emang iya Agam merepotkan? Tanya Agam. Arin tersenyum dan menjelaskan dengan baik pada Agam agar tidak kecewa dengan ucapan dan sikapnya. Sayang, dengerin ibu. Agam harus nurut sama Oma. Kalau Agam sama ibu, kasihan Oma dan Opa. Mereka kesepian, nggak ada yang temani ya. Kan ada Una, dia lebih besar dan sayang sama Oma Opa juga. Agam di sana betah. Betah, tapi suka kangen sama ibu. Besok kalau Agam kangen, telepon oke? Iya, Bu, kata Oma, nenek meninggal. Meninggal itu kayak yang waktu itu kakek dimasukin ke kuburan itu ya Bu? Iya, sayang. Meninggal itu berpindahnya nyawa dari tubuh menuju alam selanjutnya. Pernah dengar nggak tentang itu? Enggak, jawab Agam sambil tersenyum dengan polosnya. Dengar, sayang. Kematian merupakan pindahnya roh dari jasad, bukan berarti berakhirnya kehidupan. Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzakh, yaitu alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Maut menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzakh hingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada kiamat kelak. Agam harus tahu, kalau orang di dalam kubur itu bukan berarti mati selamanya tapi hanya pindah alam. Gitu intinya, ucap Arin mencoba menjelaskan. Oh, berarti kakek sama nenek hanya pindah alam ya, Bu? Lia, makanya kita harus jadi orang baik. Biar nanti jika pindah alam kita nggak bingung bawa bekal karena ada amalan baik yang akan senantiasa membantu kita di sana. Kalau yang nggak baik dan jahat, gimana, Bu? Kalau orang jahat, nanti mereka akan kebingungan dan akan dihukum Allah karena di dunia tak mau menyiapkan bekal amal baik yang banyak. Mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi, ucap Arin. Berarti ayah merugi dong Bu. Dia kan jahat, cetus Agam. Agam, nggak boleh gitu. Ayah itu baik, hanya sedang hilaf saja. Kita harus berdoa semoga ayah diberi hidayah sama Allah dan kita semua selalu dilimpahkan kebaikan. Amin. Oh ya, Agam sampai lupa. Agam punya hadiah buat ibu, ucap Agam semangat. Apa? Ibu tutup matanya ya. Ini surprise. Arin tertawa mendengar kata surprise dan akhirnya mengikuti kemauan Agam untuk menutup mukanya dengan telapak tangan. Kemudian Arin merasa jika Agam menyiapkan sesuatu yang spesial untuknya. Tara, sekarang boleh buka mata, ucap Agam. Agam memberikan satu buah jepit kupu-kupu yang sangat cantik. Ini hadiah dari Agam biar ibu tampak cantik dan indah mirip kupu-kupu. Terima ya. Alhamdulillah, indahnya. Agam beli. Iya, Agam nabung buat beli ini. Semoga ibu suka. Suka banget. Terima kasih, sayang. Ibu pakai ya. Agam mengangguk dan melihat Arin yang memakai hadiah darinya. Sekarang Agam ganti bajunya ya. Ibu dah siapkan baju ganti yang baru buat Agam. Petik 2. Baju baru. Iya. Makasih ibu. Agam sayang ibu, ucap Agam gembira. Tadi memang Arin sengaja meminta Yuli untuk membelikan baju untuk Agam di toko pakaian depan. Arin tahu, Agam tipe anak yang sangat suka jika diberi hadiah olehnya. Setelah membersihkan badan Agam, Arin memakaikan piyama gambar karakter kesukaannya. Bu, Agam suka banget baju ini, kok ibu tahu kalau Agam suka boboiboy? Tahu dong, masa ibu sendiri nggak tahu? Yuk, sekarang kita makan bareng sama Oma dan Opa. Kalian pasti sudah lapar kan? Jum, ujar Agam bersemangat. Arin dan Agam beranjak keluar kamar. Arin segera mengajak Abah dan Umi untuk makan dulu sebelum istirahat. Bah, kita makan dulu sebelum istirahat ya. Arin sudah memasak tadi sama Yuli di dapur. Pasti kalian lelah dan lapar, ajal Arin. Baiklah. Tahu saja kalau umur sudah tua itu maunya makan mulu. Iya enggak, Umi? Seloro Abah. Mana Umi tahu, pan Abah yang makannya banyak. Umi mah porsinya sakedik atuh. Enggak apa, yang penting sehat, ucap Narsi ikut nimbrung.
Arin senang melihat kedua orang tua ini masih terlihat manis walau umur sudah menginjak 60-an. Kebersamaan keduanya membuat Arin ingin sekali memiliki pendamping yang menyayanginya sampai maut memisahkan. Semua yang ada di sana ikut makan termasuk Yuli. Arin memang tak pernah membuat dinding pembatas antara karyawan dan dirinya, baginya semua sama dan harus diperlakukan dengan baik. Maka dari itu ia sangat disukai para karyawannya. Bu, Agam tidur sama ibu ya? Ucap Agam penuh harap. Boleh nggak ya? Boleh nggak Oma? Tanya Agam pada Umi. Tanya Ibu Arin. Mau nggak tidur sama Agam? Sahut Umi. Mau ya, Bu, tidur sama Agam. Baiklah, sekarang Agam gosok gigi dulu. Sudah sholat Isya tadi? Sahut Arin. Sudah tadi ya, Oma. Tanya Agam pada Umi. Iya, kita tadi mampir di pom bensin buat sholat Isya. Oke, ayo, kita ke kamar. Umi, Abah, nanti istirahat di kamar depan ya. Sudah Arin siapkan, ucap Arin. Makasih, Rin. Agam tidurnya jangan ngompol ya. Kelakar Umi. Mana ada, Agam kan sudah besar. Ayo, Bu, kita tinggalin Oma sama Opa saja. Mereka iri Agam mau tidur sama ibu, ucap Agam menarik Arin untuk segera ke kamarnya. Semua yang ada di situ terbahak dan menggelengkan kepala melihat Agam yang sangat manja dengan Arin. Setelah semua selesai makan, kedua orang tua Desti istirahat di kamar depan diantar Narsih. Kamar yang pernah Kaisar gunakan untuk menginap waktu itu dan sudah Arin bereskan tadi sore juga. Saat Agam sudah agak terlelap, Arin mengecek ponselnya. Ada 3 panggilan tak terjawab dari Kaisar. Arin sedikit penasaran kenapa bosnya menelpon di jam 9 malam. Arin memutuskan untuk menelpon balik agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Panggilan langsung tersambung dan suara salam Kaisar terdengar. Arin pun langsung menjawabnya. Kenapa telpon, Mas? Nggak kenapa-napa. Gimana kondisi kamu? Tanya Kaisar. Arin beranjak ke tempat yang lumayan jauh agar Agam tidak terganggu dan bangun dari tidurnya. Arin baik. Mas sendiri? Iya, Mas sendiri. Nggak ada siapa-siapa kok, kelakar Kaisar. Bukan itu. Maksudnya Mas sendiri gimana? Mas baik, besok sudah ke percetakan kayaknya. Karena minggu besok Mas akan ke Purwokerto. Lama, mungkin, kamu rindu nggak kalau Mas pergi lama? Ya iyalah, karyawan juga pasti semua rindu. Mas ini kan bos terbaik. Masa, kamu yang bilang atau karyawan yang bilang? Aku, kita, ucap Arin salah tingkah. Terdengar suara tawa dari balik telepon Arin. Nanti Arin akan ke percetakan kalau sudah sembuh. Di rumah saja nggak akan bisa membantu banyak, ucap Arin. Terserah kamu saja, asal jangan di luar batas. Memang Arin pernah di luar batas. Kali saja, kalau kamu nggak, takutnya Mas yang di luar batas. Seloro Kaisar lagi-lagi membuat Arin sedikit bingung. Apaan sih? Ya sudah kalau nggak ada apa-apa. Arin mau istirahat, Mas juga. Jangan begadang, nggak baik buat kesehatan. Siap, Bu Bos. Good night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Kaisar kemudian panggilan terputus. Arin kembali ke kamarnya. Berbincang sebentar sekedar menanyakan kabar bukanlah hal yang salah karena ini masih menyangkut pekerjaan. Arin juga tak begitu menaruh hati pada bosnya itu karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah karyawan, tidak lebih. Bersambung ke bab 77. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.